Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imade Swastika MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Grogol, dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Grogol. Marilah pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di majelis ini. Dalam rangka acara rencana tindak lanjut peningkatan kompetensi manajerial guru penggerak bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Grogol Kabupaten Kediri kepada Bapak Dr. Andes Imade Swastika MPD. Disilahkan. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Kristina, salah satu guru penggerak yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut terkait dengan peningkatan kemampuan manajerial sekolah yang merupakan bagian daripada tugas yang nantinya mampu mengantarkan panjenengan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu kepala sekolah. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang sekaligus sebagai saksi dan memberi dukungan kepada Ibu Kristina yang nantinya akan menyelesaikan tugas terkait dengan manajerial sekolah. Puji syukur adalah Yang Maha Esa karena ada berkat rahmat dan anugerahnya hari ini kita berada dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun dan mampu nantinya memberikan dukungan terhadap beliau yaitu Bu Kristina untuk penyelesaian tugas terkait dengan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan RTL ini merupakan tugas akhir dari Bu Kristina setelah melakukan atau melalui rentetan atau fase-fase yang diwajibkan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman terkait dengan pengelolaan sekolah. Nah, sekarang beliau sudah sampai pada fase akhir yang nantinya dari fase ini kemudian ada penilaian setelah beliau mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan kegiatan manajerial sekolah. Untuk itu, pertama saya mengucapkan selamat Bu Kristina sudah terpilih dari sekian banyaknya beberapa guru penggerak yang nantinya menjadi salah satu peserta pertama kedua yang nantinya akan secara otomatis menjadi kepala sekolah, dan saya berharap nanti RTL yang akan disusun melalui beberapa kegiatan mulai pada pagi hari ini nantinya memberikan guna dan manfaat sehingga nanti pada saat presentasi Bu Kristina mampu menerapkan secara real terkait dengan kegiatan manajerial sekolah yang tidak hanya di bidang sosial tetapi juga di bidang keprofesionalan juga, dan terakhir di bidang kepribadian. Hal ini nantinya yang mendukung kita sebagai calon kepala sekolah dalam meningkatkan kemajuan secara pribadi maupun sekolah pada umumnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Bu Kristina. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu semuanya
nantinya memberikan kebarokahan dari Bu Christina dalam melaksanakan tugas penyelesaian RTL hingga nantinya memudahkan beliau sebagai kepala sekolah. Amin. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Imade Swastika MPD. Rangkaian acara berikutnya yaitu ulasan rencana tindak lanjut peningkatan kompetensi manajerial guru penggerak bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selaku calon kepala sekolah. Kepada Ibu Christina Husniawuri MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Imade Swastika MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Grogol, kepada Bapak Ibu Waka serta bendahara yang saya hormati, serta teman-teman guru, KTU dan TU yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam rangka rencana tindak lanjut peningkatan kompetensi manajerial guru penggerak GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Made yang sebesar-besarnya karena berkat beliau saya bisa di sini untuk mengadakan kegiatan ini, karena sebelumnya surat dinas dari provinsi itu hari Jumat dari Bu Dewi, dan sangat mendadak sekali saya izin kepada beliau untuk mengadakan acara ini karena ini merupakan acara yang terakhir dari berbagai rangkaian acara untuk peningkatan kompetensi guru penggerak. Kemudian Pak Made menyarankan untuk mengadakan acara ini bersama dengan kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya, berkat kolaborasi dan kerjasama panjenengan semuanya. Semoga berbagai rangkaian acara nanti yang dimulai dengan hari ini sampai seterusnya bisa berjalan dengan lancar sampai akhirnya terbentuk laporan yang akan saya pertanggungjawabkan terakhir pada bulan Desember. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan rencana tindak lanjut ini bisa memberikan manfaat kepada SMA 1 Grogol, maupun nanti saya nggak tahu apakah ini nanti untuk kelanjutannya sebagai kepala sekolah atau pengawas, kita juga belum tahu karena ini semuanya kemarin yang berangkat itu dari sekitar 30 guru penggerak itu ada sekitar 15 orang yang berangkat di klub manajerial. Tetapi ada yang ditempatkan sebagai KS dan juga ditempatkan sebagai pengawas, kita tidak tahu rezekinya kita di mana. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Habis ini saya akan mempresentasikan mengenai masalah komunikasi yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendiskusikan tentang masalah komunikasi yang ada di sekolah kita. Dengan latar belakang bahwa organisasi sekolah tidak akan efektif apabila interaksi di antara orang-orang yang tergabung di dalam organisasi tidak ada proses komunikasi. Komunikasi ini menjadi sangat penting karena merupakan aktivitas tempat kita mencurahkan waktu untuk menginformasikan sesuatu dengan cara tertentu kepada seseorang atau kelompok orang. Dengan berkomunikasi, maka fungsi manajerial yang berawal dari fungsi perencanaan, implementasi, dan pengawasan dapat tercapai. Dalam proses komunikasi, ada proses penyampaian pesan dari individu kepada individu lain, kepada individu kepada orang lain, ataupun dari kelompok kepada orang lain juga. Bisa melalui media perantara, media komunikasi, seperti media sosial, ataupun juga tidak. Kemudian, bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekolah. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah atau downward communication, bisa berupa petunjuk, arahan, atau saran dari atasan kepada bawahan. Misalnya dari kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Kemudian ada komunikasi ke atas atau upward communication, seperti komunikasi bawahan kepada kepala sekolah atau komunikasi guru kepada kepala sekolah.
Kemudian komunikasi ke atas atau upward communication. Kemudian juga ada komunikasi, mohon maaf, ini komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu antar sesama yang derajatnya sama. Misalnya antar siswa, antar bapak ibu guru, antar karyawan, antara karyawan dengan bapak ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini terjadi apabila fungsi organisasi tidak dapat berfungsi efektif karena jalurnya kurang. Misalnya apabila tidak dapat menyampaikan sesuatu kepada Bapak Kepala Sekolah, bisa melalui para waka atau bisa melalui KTU. Itu adalah diagonal. Sekarang saya mohon saran dari Bapak Ibu Guru dengan menganalisis fenomena yang ada di sekolah kita. Apa saja untuk mengidentifikasi tantangan komunikasi yang ada di sekolah kita, baik itu bersifat downward, upward, diagonal maupun horizontal. Terima kasih. Bu Ria berpendapat. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Firstina. Di sini saya mau memaparkan atau uraian terkait permasalahan komunikasi yang terjadi di sekolah kita, terutama antara komunikasi dari guru kepada siswa maupun siswa kepada guru. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena yang kita temui biasanya, itu terkadang siswa tidak menggunakan bahasa yang baik atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi masih menggunakan bahasa daerah karena di mana memang di daerah kita itu lebih kental penggunaan bahasa daerahnya dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesianya. Tetapi mungkin karena pembelajaran itu bersifat formal, jadi sebisa mungkin komposisi dari penggunaan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa daerah itu diberi komposisi yang sesuai atau yang tepat. Nah, tapi fenomenanya masih banyak yang menggunakan bahasa daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesianya. Tapi itu juga suatu tantangan karena pembiasaan atau kebiasaan dari para siswa yang kesehariannya menggunakan bahasa daerah itu yang akhirnya guru pun kadang akhirnya ikut terbawa arus untuk menggunakan bahasa daerah yang seharusnya kita juga tetap membiasakan untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran formal. Itu bagaimana Bu? Apakah diperkenankan atau untuk fenomena tersebut bagaimana untuk solusinya atau pandangannya dari Bu Firstina? Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Untuk penggunaan bahasa daerah sebenarnya itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ini nanti Bu Eni maupun Bu Yayu bisa menambahkan karena beliau adalah guru bahasa Indonesia. Seyogyanya bahasa daerahnya diminimalisir. Ini ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Bu Firstina. Saya kira untuk pembelajaran formal memang sebaiknya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi untuk penggunaan bahasa Jawa pun seharusnya juga diperbolehkan. Artinya begini, di dalam pelajaran ini kan ada muatan lokal nih, ada bahasa Jawa. Nah, kalau di pelajaran aja ada kan tidak misalnya suatu yang ironis kalau tidak diperbolehkan untuk bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalaupun nggak formal ya pakai bahasa Jawa, tetapi sayangnya anak-anak itu pemakaian bahasa Jawanya kurang baik. Istilahnya kalau nggak formal, bukan dalam pembelajaran formal, dia berkomunikasi dengan sesama siswa ataupun dengan Bapak Ibu guru, itu tidak menggunakan bahasa Jawa yang baik. Yang seharusnya mungkin bahasa Kromo ternyata tidak menggunakan bahasa Kromo. Nah, jadi kesimpulannya sebaiknya kalau dalam percakapan formal itu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kalau tidak formal misalnya dalam istirahat atau percakapan biasa ya boleh menggunakan bahasa Jawa Bu. Karena memang di sini ada muatan lokalnya. Jadi memang harusnya ya tetap dipakai untuk melestarikan bahasa Jawa yang baik dan benar. Itu menurut pendapat saya. Bu Eni ini mau menanggapi yang dari Bu Novi tentang pembelajaran menggunakan bahasa daerah sih. Terima kasih Bu Tina. Saya juga sebagai guru bahasa, mungkin juga bahasa Inggris, anak-anak itu memang perlu ada
di situ diterapkan antara senyum, sapa, salam itu yang mungkin kita juga sudah punah dari di situ perkembangan siswa kemarin. Mungkin ini menurut pengamatan saya itu hilangnya seperti itu pada zaman COVID kemarin, Bu Tina. Ya, itu sudah hangus antara senyum, sapa, salamnya, padahal itu sudah merupakan visi misi kita. Anak-anak itu sering dengan guyonnya keterlaluan atau mungkin dengan Bapak Ibu guru banyak yang hohonya itu yang enggak boso, bahkan kita harus juga di situ menjaga diri kita sebagai pengajar, pendidik juga memberikan yang terbaik untuk siswa, baik itu tutur kata kita, tingkah laku kita itu juga menjadi cerminan bagi siswa. Kemudian anak-anak itu sekarang itu karena adanya di situ HP ini, anak-anak juga terlalu jauh, Bu Tina, untuk perkembangan komunikasinya. Sebenarnya kita juga senang ya anak-anak itu ada perkembangan seperti itu, tetapi segi negatifnya itu yang kami mungkin kurang setuju. Demikian pendapat saya, Bu Tina. Ya, terima kasih Bu Eni. Ini kita bahas dulu, ini tadi yang senyum, sapa, salam ini sudah mulai berkurang di lingkungan kita. Ini bagaimana Bapak Ibu kalau ini digerakkan lagi untuk senyum, sapa, salam dari tim tatip yang ada di depan, paling tidak sudah menyapa anak-anak, kemudian juga Bapak Ibu yang piket yang ada di depan juga memberikan teladan, memberikan senyuman, menyapa anak-anak, dan juga Bapak Ibu pengajar juga seperti itu. Ini kita langsung membahas juga selain tantangan yang kita alami, kita bahas juga bagaimana solusinya. Jadi kita ada permasalahan dan kita juga memberikan solusi sekalian. Tadi Bu Eni juga sudah memberikan solusi, yaitu keteladanan, itu tadi yang paling penting. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, silakan Bu Yayu. Saya akan memberikan tanggapan, Bu Tina. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi tentang bentuk-bentuk komunikasi di sekolah, terutama komunikasi antara guru, wali kelas, dan masyarakat atau wali murid. Di sini memang di dalam penanganan itu harusnya itu di SMA kita ini tercinta itu cara penanganannya itu sebelum dilakukan pelaksanaan dan untuk terakhir vonisnya itu memang harus permasalahannya dari kelas 10, 11, kelas 12 itu setiap wali kelas ataupun BK itu harus menyiapkan atau artinya itu mengarsipkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan tindakan siswa di sekolah. Nah, ini sebelumnya juga yang dilakukan di sini sudah ada memang itu pemberitahuan ke orang tua. Namun untuk cara penanganannya saya kira belum menurut saya belum pas gitu ya. Karena yang menangani harusnya itu yang berkaitan dengan urusan nilai itu wali kelas dan guru mapel dan berikutnya sampai mulai dari kelas 10, 11 dan 12, tapi di sini untuk yang naik kelas 11 sudah kelas intinya sudah tidak di kelas 10 tidak di ya. Nah, terus kemudian naik kelas 12, kelas 10, 11 sudah tidak dipantau lagi. Itu urusan nilai untuk yang masuk ke arah perguruan tinggi. Nah, itu meskipun dipantau tapi anak tertentu saja yang itu. Demikian menurut saya permasalahan itu yang harus ditingkatkan dan mungkin solusinya bagi saya ya harus dipersiapkan mulai dari kelas 10, 11 sampai 12 sampai ke jenjang nanti masuk ke perguruan tinggi. Saja. Terima kasih Bu Yayu atas sarannya. Ini mengenai nilai dari anak-anak dari kelas 10
ini memang sebaiknya kita pantau mulai dari awal, baik oleh guru matpelnya, seperti saya misalnya guru matpel sosiologi, kita pantau dari mulai kelas 10, kelas 11 dan 12, apakah mengalami kenaikan apa tidak, karena ini nanti berkaitan dengan ke perguruan tinggi negeri juga. Kemudian untuk anak-anak yang belum tuntas, seharusnya wali kelas setelahnya itu juga harus memantau. Jadi apakah yang kelas 10 itu ada yang tidak tuntas, dan ini wali kelas 11 harus koordinasi dengan wali kelas 10 biar kerjasama ini terjalin, apakah anak ini sudah tuntas apa belum lah. Ini nanti tanggung jawab dari guru matpelnya di kelas 10 itu tadi sebenarnya. Dari guru matpel di kelas 10 melaporkan di guru matpel dari wali kelas 10, dan wali kelas 10 melaporkan ke wali kelas 11. Seharusnya ada jalinan komunikasi yang runtut dan koordinasi yang baik sehingga anak-anak di kelas 11 itu sudah tuntas semua. Dan ini apalagi kalau ini sudah mau rapotan lagi semester kelas 11 ini, ini yang semester 1-2-nya ini harus tuntas seharusnya. Dan ini mohon koordinasinya nanti Bapak Ibu wali kelas 11 koordinasi dengan wali kelas 10, wali kelas 12 koordinasi dengan wali kelas 11, dan juga jangan lupa Bapak Ibu guru BK juga. Silakan ada usulan dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Oh ya, baik, Bu Verstina, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mengomentari dua hal. Tadi yang pertama terkait dengan itu tadi ada horizontal ya, Bu ya? Iya, ya, ada horizontal. Ya, yang pertama yang terjadi di sekolah ini sekaligus tantangan ya. Jadi seringkali saya melihat bahkan saya sendiri pun sejujurnya satu lain hal ada catatan dari saya, mungkin dari rekan-rekan yang lain juga, horizontal itu antara guru dengan setara dengan guru apa ya. Nah itu seringkali karena memang budaya Jawa ini kan ada nilai-nilai yang dihormati, namun demikian ada sisi negatif di sana hubungannya dengan sungkan. Jadi kadangkala menyampaikan sesuatu yang itu mungkin negatif dengan seseorang, dan itu adalah teman kita, itu kadangkala dibatasi ring atau barrier ya, itu ring sungkan itu. Jadi kadangkala akhirnya dibalik warisan nilai-nilai yang luhur itu ada negatifnya di sana. Akhirnya satu lain hal yang harusnya disampaikan karena ada barrier itu akhirnya tidak tersampaikan secara totalitas. Seringkali kadangkala dengan bahasa yang soft atau halus, kadangkala yang bersangkutan tidak mengerti. Itu yang pertama. Kemudian dua hal berikutnya, yang kedua itu saya mengomentari apa yang disampaikan Bu Novi tadi, itu betul sekali. Bolehlah kita menyampaikan satu lain hal dengan bahasa Indonesia, memang kita di dalam forum formal itu kan harus wajib seperti itu. Namun demikian ada sisi baiknya di sana ketika kita menggunakan bahasa Jawa, karena di dalam bahasa Jawa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita, namun demikian di sisi lain kita ada muatan lokal bahasa Jawa, di situ terkandung di dalamnya nilai-nilai luhur juga, karena memang di dalam bahasa Jawa itu kita mengenal adanya grid dengan lawan bicara itu kita setara dengan yang lebih tua dan lain sebagainya. Jadi penanaman nilai-nilai budi pekerti itu juga akan lebih kentara di sana ketika kita menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Jadi kita tidak melarang adanya bahasa Jawa karena notabene kita ada bahasa Jawa itu, dan kita kalau di dalam forum formal, dalam rapat dan sebagainya, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak Agus untuk menanggapi dari Pak Ivan. Oke, terima kasih waktunya. Ini saya karena hanya 2 menit, saya akan memberikan ilustrasi tentang komunikasi yang berkaitan dengan sekolah. Jadi bukan komunikasi sekolah, yang pertama itu yang perlu kita garis bawahi. Mergo saya bahasa Bu Yayu belum masuk di situ. Komunikasi sekolah, bukan komunikasi sekolah, komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Itu bisa kita bagi menjadi 2 model, yaitu komunikasi formal dan non formal.
Formalnya dalam bentuk pembelajaran dalam bentuk macam-macam, non formalnya bagaimana interaksi antara berbagai elemen yang ada di dalam sekolah itu berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam sekolah. Terus ada lagi komunikasi yang bersifat internal dan eksternal. Internal itu yang paling sering kali adalah bagaimana kita kencan sama temen. Jangan negatif, kita kencan sama temen untuk ngopi bareng, membahas masalah sekolah. Ini informal, ini internal di dalam teman-teman kita untuk membahas. Lalu ada yang eksternal. Piye carane LSM kita sambut mereka sebagai partnership dari atau kontrol lembaga non departemen terhadap keberadaan lembaga sosial dalam konteks sekolah itu. Apakah kita sehat-sehat saja? Apakah kita baik-baik saja? Apakah kita ketakutan? Apakah kita itu dalam kondisi yang tertekan oleh segala hal sebagai ekses dari keberadaan kita mengelola 1000 anak yang ada di sekolah itu. Jadi ini masalah tentang komunikasi di dalam sekolah itu kompleks. Kalau kita mau bahas macam-macam, berarti elemen-elemen ini yang harus kita pilah-pilah dulu. Kita mau bahas yang mana dulu? Kita mau bahas yang mana? Sehingga nanti pada akhirnya akan muncul kesimpulan yang komprehensif yang berkaitan dengan komunikasi di sekolah itu. Itu strategi yang perlu kita bangun ke depan. Kalau mau dalam tanda kutip menjadi bentuk komunikasi sekolah atau bentuk komunikasi di dalam sekolah yang sehat dan berkualitas. Itu saya memberikan frame saja, bukan saya mau detailnya. Kalau mau detailnya 2 jam. Matur suwun 2 menit sudah cukup. Silakan Pak Mat untuk berpendapat. Ya, terima kasih Bu Tina. Saya ingin menyampaikan tentang komunikasi di sekolahan kita, yaitu tentang warga sekolahan, baik siswa, wali kelas, sama tim sukses. Kalau saya menyebutnya itu tim suksesnya sekolahan. Jadi Waka, KTU, dan bendahara. Karena faktanya di sini banyak sekali warga sekolahan kita, baik siswa, guru, wali kelas, itu yang belum paham dengan struktur. Misalkan tentang pekerjaan, misalkan kebersihan, itu harus menyentuh siapa yang strukturnya yang harus disenggol. Pembantu pelaksana atau bagaimana Pak? Ya, kalau seperti siswa, kalau ada barang yang rusak, misalkan itu harus laporannya ke siapa, nanti menuju ke wali kelas mestinya ke sarana prasarana. Jadi tidak geladur salah sasaran, tidak pada poinnya. Kan di sekolahan kita sudah ada dari yang mengurusi kesiswaan, ada yang mengurusi sarana prasarana, ada yang mengurusi humas. Nah, sedangkan kalau yang dari sekolahan sendiri itu banyak sekali yang saya menyebutnya itu geladur. Jadi mengenai sarana prasarana saya harus lapornya ke sarana, tetapi laporannya kadangkala bisa ke humas atau ke kesiswaan. Jadi itu yang perlu dibahas sekali, yang perlu dibahas. Jadi komunikasi antara siswa dengan wali kelas, sedangkan wali kelas itu kalau mengenai sarana prasarana harusnya disampaikan ke Waka Sarana Prasarana. Baru nanti Waka Sarana Prasarana yang akan memutuskan. Sementara di sekolahan kita saya lihat itu banyak sekali yang menyampaikannya itu tidak tepat sasaran sehingga geladur di media sosial. Itu yang sampai sekarang belum pernah dibahas. Maksud saya, kalau tentang aset sekolahan mana yang perlu dipindahkan di kelas,
atau tidak. Lah itu banyak sekali siswa yang tidak paham. Sedangkan Bapak Ibu guru wali kelas itu juga aku yakin ada yang tidak paham. Seharusnya itu diberikan pemahaman. Jadi strukturnya itu kalau ada barang sekolahan, menggunakan asetnya sekolahan itu bagaimana prosedurnya, itu harusnya ada aturannya yang perlu dijelaskan oleh semua warga sekolahan. Sekian Bu Tina, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Bu Maya untuk menanggapi. Terima kasih Bu Tina. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Majupri tadi, bahwa benar sekali banyak sekali hal-hal yang tidak tersampaikan sesuai dengan tupoksi yang ada gitu. Seperti contohnya kemarin pada saat masalah korden, Bu Edilva bertanya ke saya, kok kelas saya belum dipasang. Pada waktu itu saya tanya kemana lapornya, ternyata ke Pak Jati. Padahal harusnya kan ke saya, nanti saya catat lah. Pada saat itu karena tidak ada laporan ke saya, jadi di catatan saya kelasnya Bu Eni tidak ada laporan apa-apa terkait dengan korden. Dan itu contoh kecil saja. Banyak hal yang Bapak Ibu guru terkadang lapornya kemana, mintanya ke siapa, ngoten. Jadi akhirnya ada miskomunikasi di antara itu. Kemudian banyak juga anak-anak yang memang tidak paham. Contoh seperti kipas angin itu kalau sudah terpasang di kelas seperti itu kan tidak boleh dipindah lagi biarpun dia naik ke kelas berikutnya. Tapi pada kenyataannya kan dibawa, akhirnya kelas itu kosong kipasnya. Sedangkan pada aset sendiri harusnya kalau sudah tertulis di kelas itu ya harus standby di situ, tidak boleh pindah kalau di catatan aset. Nanti kalau kelas berikutnya ternyata belum ada, tinggal wali kelas yang komunikasi ke Wakasarpras bahwa kelasnya tidak ada kipas angin atau fasilitas yang lain, itu nanti yang akan kita jembatani untuk diadakan pengadaan barang lagi. Seperti itu. Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu disampaikan ke teman-teman untuk laporannya terkait dengan misal Sarpras ya ke Sarpras, kemudian tentang kurikulum juga langsung ke Waka Kurikulum, kemudian kesiswaan juga langsung di kesiswaannya, humas pun begitu. Jadi nanti kita yang akan mengomunikasikan dengan bendahara dan kepala sekolah untuk tindak lanjut berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak langsung ke bendahara karena bendahara pun terkadang hanya menerima tapi tidak dapat menuliskan kebutuhannya apa kalau bukan permintaan dari yang mendapatkan tugas tersebut. Gitu. Jadi mungkin komunikasi itu yang perlu diperbaharui. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya atas tanggapannya. Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata banyak sekali identifikasi tantangan komunikasi yang ada di sekolah kita ini. Kita perlu banyak berdialog, kita perlu banyak mendengar curahan pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Ibu guru karyawan. Sebaiknya setiap 1 bulan sekali di awal bulan kita mengadakan rapat dinas. Dan kita sosialisasi juga tentang job deskripsi di awal ajaran baru. Apa tugas dari Waka Kesiswaan, apa tugas dari Waka Kurikulum, apa tugas dari Waka Humas, dan Waka Sarpras. Dan juga tugas dari wali kelas dan masing-masing dari TU atau karyawan. Selain dari Bapak Ibu guru dan karyawan yang setiap bulan kita mengadakan rapat dinas, juga ada koordinasi wali kelas dengan BK, paling tidak juga 1 bulan sekali. Membahas selain dari prestasi anak yang kita harapkan untuk kita pantau, kita juga membahas juga tentang permasalahan yang dialami anak. Karena anak itu banyak sekali permasalahan. Seperti yang ada di kelas saya, itu ada anak juga yang sendirian dia di rumah sama orang tuanya di luar kota. Dan untuk proses belajar dia sering sekali menelpon dan memantau lewat WA. Nah ini kita butuh sekali perhatian ke anak-anak kita, terutama yang jauh dari orang tua. Yang dekat dengan orang tua saja bisa gelior, apalagi yang jauh dengan orang tua. Kemudian yang disarankan Pak Ahmad sama Bu Maya itu sudah bagus. Kita harus ada saluran komunikasi yang jelas. Jadi hierarkinya kalau misalnya pinjam laptop, pinjam multimedia itu bagaimana?
Nah, itu lebih baik juga selain kita sosialisasi dengan wali kelas dan anak-anak, juga bisa dilewatkan website. Bagaimana kalau pinjam laptop, pinjam LCD itu bisa lewat website. Ini komunikasinya seperti ini, harus datang ke TU dulu, menulis surat, menulis izin untuk meminjam dan harus mengembalikan atas nama kelas tersebut. Dan ini kita harus perlu sosialisasi ke anak-anak juga. Ke anak ekstra juga seperti itu. Kalau pinjam tripod, tanggal berapa sampai tanggal berapa dan dikembalikan ke siapa, itu juga harus jelas. Jadi kita tidak akan kehilangan aset karena kita tahu aset kita itu di mana. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan komunikasi kita baik dengan atasan, dengan bawahan, itu memang butuh kita sering bertemu. Walaupun kita sudah canggih dengan adanya teknologi, tetapi pertemuan secara tatap muka paling tidak 1 bulan sekali membahas segala permasalahan yang ada di sekolah ini untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.